Halo lagi. Hari ini akan cerita tentang pemberangkatan KKN tematik mandiri edisi khusus Universitas Palangkaraya 2022. Saya kemudian diberi tanggung jawab untuk menjadi dosen pembimbing lapangan kembali untuk Kabupaten Barito Selatan di Desa Sarimbuah ya, Kecamatan Gunung Bintang Awai. Koordinasi pertama kami bersama grup DPL itu dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2022 dan koordinator kelompok mahasiswa menghubungi saya pun sama di tanggal yang sama, yaitu tanggal 27 Juli 2022. Kemudian kami meeting pertama di rumah saya itu di tanggal 28 dan 29, tanggal 30 ya, 2 kali meeting sebelum pemberangkatan. Kelompok kami ini tidak melaksanakan survei pendahuluan, yang ada saya mengantarkan langsung mahasiswa untuk pelaksanaan survei pendahuluan dan mengecek pemondokan di tanggal 31 Juli 2022. Nah, pengantaran ini di awal-awal itu memang agak kebingungan karena memang Google Maps tidak menyediakan akses yang benar menuju ke desa itu. Alhasil kami tersesat sekitar 20 atau 30 kilo dari simpang Tabak Kanilan yang seharusnya kami masuki jalan itu kami lewati dan melalui hauling jalan perusahaan yang aksesnya dari simpang Manggaris itu sekitar 15 atau 20 kilo dan masuk lagi ya 30 kiloan ya kurang lebihnya. Nah, ini video mobil kami dari tim logistik yang akan diberangkatkan keesokan harinya di tanggal 1 itu di lampu merah ya, Jalan Yosudarso. Itu mobilnya ada stikernya baya-baya sedikit sekali ya, tapi tidak apa-apa juga. Ini di pukul 9 pagi ya. Nah, ini kami sudah sampai di Bundaran Sangguk ya. Bumi Dahani Dahanai Tuntung Tulus yang isinya mayoritas adalah bangsa Maanyan. Ada 5 mahasiswa yang diberangkatkan, itu adalah foto saya. Ya, 5 satunya itu adalah calon co-driver yang kemudian saya reject ya. Saya tidak butuh co-driver. Ini adalah kondisi ketika melintasi jalan hauling PT Mutu ya. Ketika di pos security itu akan ditanya surat tugas segala macam, terus dikasih SOP-nya ya, bahwa pemeriksaan sudah kesesuaian data SIM. Saya diperiksa berdasarkan surat tugas yang saya bawa dari LPPM Universitas Palangkaraya ya. Kemudian dikasih penjelasan tentang potensi dan resiko karena jalannya ini agak bagus ya. Terus diberikan penjelasan berkaitan sama rambu dan juga prioritas untuk kendaraan yang sedang mengangkut mengangkut batu bara atau apalah yang melalui jalan hauling ini gitu ceritanya. Tapi ini jalan yang kami kelewatan terlalu jauh ya, jadi ini cuma sebuah pengalaman berharga bahwa wah, saya juga pernah lewat loh jalan hauling PT Mutu. Terima kasih Pak Security yang telah mengakomodir saya untuk melintasi jalan ini untuk pertama kalinya di dalam hidup saya. Ya, sebelum lupa, nanti di pos security itu dikasih surat pernyataan melintasi jalan ya, 1 lembar. Jadi di dalam surat ini ada nama saya, jenis kelamin, pekerjaan saya, alamat, kecamatan, kabupaten sampai provinsinya. Terus maksud untuk melintasi PT Mutu itu saya di tanggal 31 Juli tahun 2022 ya. Jenis kendaraannya ya mobil saya R3 gitu, melintas dari kilometer 14. Keperluannya adalah dinas, penumpang saya ada 4 orang, 3 orang mahasiswa, 2 orangnya lagi naik sepeda motor. Sampai di sana itu pukul 15.40, nomor polisinya ada, tujuannya adalah Desa Sarimbuah. Terus nanti saya tanda tangan, satunya surat jalan itu dibawa untuk kenang-kenangan mungkin ya, mungkin.
Gitu ceritanya. Nanti di sebelah kiri jalan itu ada jalan kecil, ada pos juga. Nanti masuk ke sebelah kiri itu sekitar berapa meter gitu, 100-200an meter, itu masuk ke desa Teteilanan ya. Memang aksesnya dekat sekali. Nah, ini udah sampai di Teteilanan ya. Kami berhenti sejenak untuk sekedar bertanya ke masyarakat berapa jarak akses untuk sampai ke desa Sarimbuah. Sambil menunggu ya, saya juga sempat rekam video ya. Ini dia. Kita lagi mau ke desa Sarimbuah. Kita kelewatan sekitar 10 kilo tadi di jalan apa namanya, jalan perusahaan. It's okay, all is fine. Nah, ini kami sudah sampai di gerbang awal batas desa Sarimbuah dengan desa Dangka ya. Jalannya itu lumayan bagus, cuma di beberapa titik yang ada jembatannya itu agak basah ya. Cuma ini nggak dalam juga, cuma lebar karena memang ada angkutan karet yang dari ujung desa. Namanya desanya Tabakanilan ya, bawa logistik. Karena memang struktur jembatannya lumayan kokoh dan bagus ya. Cuma setelah jembatan itu pasti akan ditemukan jalan seperti ini. Kami melewati beberapa jembatan, saya lupa itu ada berapa. Habis itu tidak lama masuklah kita di desa Sarimbuah, the glorious Sarimbuah, desa penuh pesona. Ini kita bisa lihat tajuknya ya, kanan kiri itu kita bisa lihat ada pohon karet ya, dan beberapa masih hutan alami. Karet ini dimiliki oleh masyarakat setempat ya, karena memang usahanya mayoritas itu adalah petani karet. Nih, titik jalan rusak. Mungkin ini karena memang gambut ya. Bukan gambut juga sih, karena memang umurnya jalan udah rusak. Ya, ini kondisi di menuju ke pusat desa. Kan kalau jembatan itu dia agak gimana sih, berlubang gitu. Tapi ini nggak dalam ya. Cuma melebar, luka luka aspalnya. Ada juga proyek semenisasi. Ini kita lewati. Mungkin ini dulu jalannya terlalu parah makanya disemen ya. Itu ada masyarakat yang melewati jalan kita juga. Asik lah pokoknya desa ini, keren ya. Nah, nggak lama kemudian nih desa di SD ya, di depan sana kami salah belok, kami mundur lagi karena memang salah itu biasa ya, bohong jangan. Nah, ini kita melanjutkan perjalanan. Di sebelah kanan itu ada SD negeri Sarimbuah. Di depan itu tim yang menggunakan motor ya dari kota Palangkaraya. Iya. Ini dia, kita sampai di rumah Ibu Kades. Masuklah kita ke halamannya. Tara. Ngobrol-ngobrol itu sama Ibu Kades, izin, terus dikasih pemondokan gratis ya, pemondokan kami dari Ibu Kepala Desa Sarimbuah ya. Jadi tidak dipungut biaya apapun. Ini adalah surat hauling, bukti saya melewati hauling di hari yang sama. Cuman di hari pengantaran tim survei ini saya tidak mendokumentasikan apapun kecuali surat ini. Nah, selanjutnya itu adalah hari kedua pengantaran ya, di tanggal 1 Agustus 2022. Saya mengantarkan kembali sisanya mahasiswa untuk KKN tematik mandiri edisi khusus kebangsaan di tahun 2022 Universitas Palangkaraya. Kami ready jam 7:18 itu ya, dan ada notes-nya di handphone. Awalnya lengkap, tapi karena
salah satu mahasiswa itu mengalami sedang dalam kondisi tidak fit, jadi saya tahan yang bersangkutan, dan ketika di dalam perjalanan mengalami mimisan sehingga saya memutuskan untuk menahan yang bersangkutan sampai dengan kondisi fit, dan saya kembalikan itu di hari Rabu ya, Senin apa Rabu gitu ya, antara dua itulah. Gitu ceritanya. Ini dokumentasi di tanggal 1 Agustus ya, setelah kami perkenalan, kami memaparkan program kerja, saya menyerahkan mahasiswa dan juga bercerita kepada kepala desa berkaitan dengan mungkin masih ada mental kota yang melekat pada mereka, tapi misi kami tetap sama, yaitu berkontribusi terhadap desa. Ini foto dokumentasi dihadiri oleh perwakilan BPD, Ibu Kades, Sekdes, dan juga PKK, perangkat desa. Ada 11 orang ya. Gitu. Agenda selanjutnya itu saya biarkan kawan-kawan mahasiswa KKN untuk berdinamika ya di desa. Mereka akan mengerjakan segala sesuatu yang bisa membantu desa untuk menyambut hajatan besar bagi bangsa Indonesia, yaitu 17 Agustus. Tapi berkaitan dengan itu semua, administrasi untuk kelengkapan dokumen permintaan bibit dari BPDAS HL Kahayan itu sudah dilengkapi, sehingga tugas saya ketika monitoring ke desa itu membantu kawan-kawan mahasiswa mengangkat bibit. Jadi ini adalah perjalanan saya ke Tumbang Nusa untuk mengangkat bibit. Ini dokumentasi saya mengangkat bibit di mobil saya. Ini adalah dokumentasi serah terima bibit dari Persemaian Permainan BPDAS HL Kahayan, dan ini adalah foto rame-rame bersama kawan-kawan mahasiswa kawan-kawan siswa SMK Negeri 2 Mentanga ya. Terima kasih adik-adik ya. Nah, kegiatan saya selanjutnya adalah mengantarkan bibit ya. Bisa dilihat ya, saya bersama saudara saya, adik-adik saya, untuk bisa menemani saya supervisi monitoring ke Desa Sarimbuah, pasnya ketika macet. Saya ada teman ya, jadi nggak bete. Di Penda Berania itu sedang macet ya, karena ada truk isinya nggak tahu apa logging sedang mengalami ban pecah di tengah jalan, jadi kami harus bersabar sampai dengan mengantri untuk bisa melalui jalan Penda Berania begitu. Saudara-saudara, jadi sekarang kita akan menampak blog kita. Jadi hari ini adalah pertama kali dalam kehidupan saya di Kalimantan selama kurang lebih 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 6 tahun di bumi Kalimantan ini mendapati yang namanya macet. Ini adalah realita kenyataan yang tidak bisa dipungkiri ya. Kita suka pejel. Agenda hari ini adalah supervisi dan mengantar bibit. Di belakang sana bisa kelihatan sih bobohan untuk didistribusikan di desa. Demikian. Itu dia reviewnya. Terus hasil monitoring kemarin saya sempat konfirmasi sama Ibu Sekdes ya, karena Ibu Kades sedang ada kegiatan di Untok. Kawan-kawan mahasiswa itu cenderung aktif dan sopan selama di desa. Ini ada catatan harus saya konfirmasikan kepada beliau terlebih dahulu. Baru setelah itu diselesaikan, kemudian saya berangkat menjenguk mahasiswa. Terus konfirmasi berkaitan dengan program subtema yang akan mereka laksanakan. Dalam beberapa hal, kawan-kawan mahasiswa ini cukup bertanggung jawab terhadap tugasnya ya. Berkaitan dengan program unggulan ini untuk yang digunakan di kelompok 9 desa Sarimbuah adalah kawan-kawan mahasiswa akan mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung keberhasilan dan keberlanjutan program desa. Salah satu produk yang mereka akan keluarkan adalah nanti profil desa, proses cetak dan soft file. Target diselesaikan itu tanggal 15 Agustus ya, karena Pak Ketua Cok itu minta perpanjangan waktu karena memang banyak data yang memang harus diwawancara, dikumpulkan melalui wawancara dan observasi juga. Terus program wajib dari desa, bukan program wajib ya, kebutuhan desa itu ada bibit
buah-buahan dan juga peta desa. Peta desa ini dalam proses pembuatan ya. Saya masih menunggu titiknya diberikan dari desa. Kemudian video juga sudah dikumpulkan sama seksi dokumentasi. Kemudian teaser, oh ya, mereka juga ditambahkan untuk membuat bak sampah. Kawan-kawan mahasiswa kelompok 9 Desa Sarimbuah ini berhasil untuk bekerja sama dengan gereja setempat untuk membangun bak sampah di beberapa titik. Proses pembangunannya sudah berjalan. Nah, kemudian ada juga lomba-lomba untuk 17 Agustus untuk anak SD ya. Habis itu rencana di hari Senin nanti mereka akan kerjasama lagi berkoordinasi dengan DLH Kabupaten Barito Selatan berkaitan dengan persampahan dan manajemen sampah. Koordinasi dengan Dinas Peternakan Kabupaten Barito Selatan tentang sosialisasi ternak ya. Kemudian koordinasi dengan Dinas Perikanan juga untuk sosialisasi bibit air tawar. Harapannya dari empat program ini ada tambahan lagi lah 1 atau 2 yang berhasil untuk diadakan kerjasama untuk membangun desa, karena tema kita adalah membangun desa berwawasan kebangsaan harus berdampak kepada desa. Itu dulu laporan dari saya berkaitan dengan pengantaran bibit, pengantaran mahasiswa, pengantaran bibit sampai dengan proses evaluasi. Kita akan tunggu outputnya seperti apa. Oh, dan tambahan output wajib dari kelompok adalah saya selalu menginginkan kawan-kawan mahasiswa itu meninggalkan jejak ya, bisa dalam bentuk lagu ataupun jurnal ilmiah. Harapannya itu bisa dipakai untuk digunakan sebagai bentuk laporan akademis yang bisa dibaca oleh khalayak ramai. Itu saja untuk perjalanan KKN saya. Mungkin nanti akan dilanjutkan di proses perpisahan dengan warga desa dan penjemputan mahasiswa. Demikian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan bye.